Menurut cerita kuno, dari para leluhur yang memiliki kelebihan dan spiritual, semua cerita yang disampaikan para leluhur telah tertulis dalam kitab jangka. Kelak umat manusia di bumi akan tinggal separuh. Mereka bisa bertahan hidup dengan berusaha menjauhkan diri dari mara bahaya dengan cara membaca, meresapi dan menjalankan ajaran-ajaran para leluhur. Dilansir dari berbagai sumber, sosok Semar atau Sabdo Palot adalah penjaga tanah Jawa yang misterius. Majapahit sebagai kerajaan besar penguasa Nusantara semakin menuju langkah surut sepeninggal Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Perang saudara untuk memperebutkan kekuasaan terus berkecamuk di lingkungan keraton. Serangan Kediri hingga lahirnya kekuasaan Kesultanan Demak yang didirikan Raden Patah dengan dukungan Wali Songo turut mempercepat surutnya kekuasaan Majapahit di tanah Nusantara. Brawijaya V atau juga disebut sebagai Bray Kartabumi yang merupakan ayah dari Raden Patah disebut-sebut sebagai raja terakhir dari Majapahit. Bahkan misterinya masih menyelimuti di masa akhir kekuasaan Brawijaya V. Banyak cerita rakyat dan kisah-kisah tentang Brawijaya V yang bermunculan di berbagai daerah, termasuk di wilayah pesisir selatan Yogyakarta yang dipercaya sebagai tempat moksa dari Brawijaya V. Selain itu, Brawijaya V juga dipercaya moksa di Gunung Lawu. Di antara selimut misteri tentang Brawijaya V, juga muncul tokoh misterius di masa kekuasaan Brawijaya V, yakni Sabdo Palon dan Noyo Kingkong. Tak banyak orang mengenal sosok Sabdo Palon. Bahkan sosoknya juga disebut sebagai tokoh mitologis. Sosok Satu Palon selalu dihubungkan dengan kekelaman dan keruntuhan Majapahit karena kisahnya ada di masa Brawijaya V. Sabdo Palon muncul dalam serat Dharma Gandul. Dalam serat berbahasa Jawa Moko ini disebutkan bahwa Sabdo Palon tidak bisa menerima ketika Brawijaya digulingkan pada tahun 1478 oleh tentara Demak. Bahkan dia bersumpah akan kembali setelah 500 tahun untuk mengembalikan kejayaannya. Selain dalam serat Dharma Gandul, kisah Sabdo Palon juga muncul dalam serat Dharma Wula dan serat Blambangan. Tokoh Sabdo Palon sangat dihormati kalangan umat Hindu dan Buddha di Jawa, serta kalangan aliran kejawen. Petuah dan ajaran Sabdo Palon juga dijadikan kitab yang mengajarkan tentang asal mula Kabupaten Pati. Sosok Sabdo Palon juga sering dikaitkan dengan Oyo Genggong yang dipercaya sebagai penasihat Brawijaya V. Dikisahkan Sabdo Palon dan Noyo Genggong selalu mengiringi raja-raja Jawa di masa Hindu-Buddha. Bahkan keberadaannya juga dipercaya sudah ada sejak masa Majapahit yang dipimpin oleh Ratu Tribuana Tunggadewi. Dan keberadaannya tetap setia hingga Majapahit dipimpin Brawijaya. Sabdo Palon dan Noyo Genggong sebagai sabu angin dan sabu jagat. Ada pula yang menyebutkan di sejumlah kisah, Santo Palon dan Noyo Genggong bukanlah nama asli dari penasehat Raja Majapahit tersebut, namun merupakan gelar dari tugas yang diembannya. Sabdo memiliki arti seseorang yang mampu memberikan nasihat dan ajaran, sedangkan Palon memiliki arti kebenaran yang bergema di alam semesta. Sehingga ketika digabungkan, Sabdo Palon memiliki makna seorang abdi yang berani menyuarakan kebenaran dan berani menanggung konsekuensi logisnya. Sementara itu, Noyo Kingkong disebut berasal dari dua kata, yakni Noyo yang bermakna abdi dan Kingkong yang memiliki arti mengulang-ulang suara. Noyo Kingkong bisa diartikan sebagai abdi yang mengingatkan raja tentang kebenaran dan berani menanggung akibatnya. Santo Palon ternyata juga banyak dikisahkan dalam serat Jangka Jayabaya yang diyakini sebagai karya Ronggo Warsito. Pada penghujung serat Jangka Jayabaya, Santo Palon yang kemudian dikenal sebagai Santo Palon Nangis Janji, Sabdo Palon
memberitahukan tanda-tanda ketika dia akan kembali. Dalam syair tersebut, Sabdo Palon menyebutkan, tanda-tanda alam dan sosial kemasyarakatan akan muncul di saat dia akan kembali. Syarat tersebut juga meramalkan terjadinya huru-hara yang berbunyi, miturut cerita kuno, mecani jan molinue, kang wes kocap aning jongkok, manungso sirnos paldini, tokang bisa urip yepte, ono saratipun, karyo nula kang beboyo, kalis beboyo yepte, mulatono kang meneco poro kuno. Jika diterjemahkan, syair tersebut bisa dimaknai, menurut cerita kuno, dari para leluhur yang memiliki kelebihan dan spiritual. Semua cerita yang disampaikan para leluhur telah tertulis dalam kitab jangka. Kelak umat manusia di bumi akan tinggal separuh. Mereka bisa bertahan hidup dengan berusaha menjauhkan diri dari mara bahaya dengan cara membaca, meresapi dan menjalankan ajaran-ajaran para leluhur. Seperti itu, sebagai abdi dari Prabu Brawijaya V ternyata Sabda Palon akhirnya berpisah dengan junjungannya tersebut. Bahkan sebelum berpisah, Sabdo Palon sempat mengucapkan janji, yakni saya akan datang 500 tahun lagi. Guna menagih janji. Kisah tentang Sabdo Palon ini muncul di masa akhir dari Kerajaan Majapahit, yakni sekitar tahun 1453 sampai dengan tahun 1478. Sabdo Palon muncul di dua sumber utama, yakni Serat Dharma Gandul dan Ramalan Joyoboyo yang diduga ditulis pada tahun 1135 sampai dengan tahun 1157. Kedua sumber tentang Sabdo Palon tersebut sebenarnya menggambarkan konflik sosial dan konflik keagamaan menjelang runtuhnya Majapahit yang memilukan. Kisah runtuhnya Majapahit itu sangat memilukan, sehingga Sabdo Palon mengucapkan janji akan kembali 500 tahun kemudian. Sebagian orang juga percaya Sabdo Palon sebagai Sang Hyang Semar yang dipercaya akan mengembalikan kejayaan Jawa. Dalam Serat Dharma Gandul juga menceritakan tentang pertemuan Sunan Kalijaga, Prabu Brawijaya, dan Santo Palon di wilayah Blambangan. Dikisahkan dalam cerita tersebut, Sunan Kalijaga menemukan Prabu Brawijaya tengah lari ke Blambangan untuk meminta bantuan. Namun upaya itu dapat dicegah berkat kelihayan Sunan Kalijaga. Dalam pertemuan itulah, akhirnya Sabdo Palon menyatakan perpisahan dengan Prabu Brawijaya, dan Sabdo Palon juga mengungkapkan dirinya merupakan Manikmaya atau Semar. Bagi orang Jawa yang memegang mitisme, Jawa meyakini Semar merupakan manusia setengah dewa. Semar dipercaya sebagai utusan Gusti Kang Murbang Dumadi untuk melaksanakan tugas menjaga manusia agar manusia selalu bersujud dan berbakti kepada Tuhan serta senantiasa menempuh jalan kebaikan. Semar juga dipercaya senantiasa mengajarkan cara berbudi pekerti luhur kepada sesama manusia.